Selamat malam, keren banget. Beda nih malam ini kelihatannya kita ya. Rapi. Kalau kata orang dulu perlente. Ini episode ke-5. 5 ya? Iya, 5 kan? 5. Lima. Iya benar 5 dari Lima. podcast Dikotil. Gue udah nyiapin. Dikotil, apa itu? Dialog konservasi kutil. Kandang. Bahas unggas. Ya, tapi kan itu perlu dilestarikan juga. Betul. Lama-lama gue beneran lupa arti dikotil tuh apa ya aslinya. Gue udah mulai lupa. Gue udah mulai lupa kepanjangan aslinya. Hari ini kita agak lebih rapih guys. Karena ada satu dan lain hal, nantilah kita kasih tahu. Cuman boleh ini dong, spill harga outfit Anda. Oke, boleh. Harga outfit lo berapa? Ini blazer gua, pokoknya blazer yang gue pakai waktu gue sidang skripsi. Oh iya, berapa? Jahit apa beli? Beli. Berapa? Seinget gue Zara. Wih, keren. Berapa? Nggak inget mak gue yang beli. Ya, oke. Kemeja putih ini punya bapak gue. Iya. Gue nggak tahu dia beli berapa. Oke. Dasi ini seragam groomsman. Oh, dapat dari orang. Anjing. Gratis. Gratis semua ya. Vest, gue nggak tahu punya siapa. Tiba-tiba ada di lemari apartemen gue. Kemungkinan punya yang tinggal di situ yang dulu. Lah, kok bisa begitu? Kan gue nyewa kontrak, mungkin ketinggalan. Gesper dibeliin bini gue nggak tahu berapa duit. Celana dibeliin mak gue nggak tahu berapa duit. Sepatu bapak gue. Kos kaki gue beli sendiri, mereknya Komputer, 4.000. Dulu gue pakai tuh. Tahu kan lo yang merek Dulu Komputer? gue pakai tuh kos kaki komputer waktu SD. 4.000 di marketplace yang oranye. Iya, keren. Jadi outfit gue 4.000. Itu juga yang inget lagi. Lo berapa? Ini punya bapak gue. Tahu kan? Jas punya bapak gue. Kaos 90.000 H&M. Keren. Celana. Cino 130 Gesper. H&M. Gesper punya bapak gue. Sepatu Punya gue. Lupa gue harganya berapa tapi. kos kaki. Nggak boleh katanya gak usah pakai kaos kaki katanya. Oh iya benar. Jangan pakai kaos kaki Enggak, gitu. soalnya kos kaki lo ada tulisannya. Crocs. Iya jelek banget. Kalau komputer kan tulisannya di bawah. Gue perlu nunjukin nggak? Crocs. Komputer. Tuh. Tapi komputer itu tersedia edisi yang ujungnya hitam, belakangnya putih. Jadi kalau nyari itu kaos kaki bohong-bohongan, ternyata hitam itu komputer ada. Tapi kita sebenarnya di yang hari ini itu rapih juga karena kita habis foto. Keren ya? Ke photoshoot. Tiba-tiba ada ide sekalian aja rapi-rapi. Kenapa? Tapi pas juga. Karena jelasin dulu kita photoshoot buat pre-wed ya berdua. Bukan dong, maternal. Enggak. Jadi kita juga pakai baju kayak gini tuh nggak cuma sekedar gimmick, tapi ada alasannya. Nggak tahu gue. Alasannya karena tamu yang diundang, bro. Oh iya. Emang udah? Menyesuaikan. Udah ya, oke. Nggak, kan nanti juga di judulnya udah Iya, ketahuan iya. bakal ada orang ketiga. Iya juga bener ya. Iya karena hari ini kita mengundang tamu yang levelnya eksekutif. Bonafit. Si level. keren Anjing. banget. Nggak mungkin gue pakai outfit gue biasanya nggak pantas. Iya dong. Tapi lu tipe yang ini nggak orangnya? Maksudnya judging the book by cover gitu loh. Maksudnya kalau ngeliat orang dari penampilannya, kalau penampilannya biasa aja berarti Oh kayaknya enggak. orangnya nggak. Gue fans berat Bob Sadino. Kelana Bob Marley. Beda. Bob Hasan. Beda nggak. Bob Iger, CEO Disney. Iya. Apa pertanyaan lu sih? Itu tadi lo tipe orang yang melihat orang dari penampilannya nggak sih? Maksudnya kalau orang pakai begini, oh ini orang pasti berkualitas. Gue tipikal orang yang percaya kalau orang ganteng nggak ngapa-ngapain juga ganteng. Gue ngeliat kayak Rio Dewanto bangun tidur, Lu pernah ngeliat Rio Dewanto bangun tidur? Men? pernah dong. Kapan ngapain? Nonton vlog. Vlog. Oh dia bikin vlog. Enggak. Terus? Story-nya istrinya. Oh Atika Hasyola. Betul. Iya Ya bener. kan bener. Ya udah deh. Ya gitu. Pokoknya kita pakai jas karena kita mau memperkenalkan bintang tamu kita hari ini. Ini udah ya? Oke. Karena takut kan kita harus banyak protokolnya, bro. Iya benar. Harus oke dari segala sisi. Ya, kita kan menyesuaikan jadwal, Iya. lokasi syuting, Perkenalkan. protokolnya, keamanannya. Udah perkenalkan. Gue nggak tahu nyebutnya Dean apa Din. Gue tuh Din. Tanya dong, tanya sama orangnya. Iya. Nyebutnya tuh Dean apa Din sebenarnya, bro. Aslinya tuh Din. Tuh kan, James Dean bro, dari James Dean. Belakangnya Samsudin enggak? Din Enggak, Samsudin. Din Samsudin beda dulu mantan ketua Menteri Agama. MUI, Menteri Agama sama aja. Din Ray Jojo, tepuk tangannya dong. Wow. Keren. Tangan lo semua ya. Tepuk tangan lo tuh semua karena minggu depan tanggal 25. Nggak mau naik gaji lo. Sampai nggak tepuk tangan dicatat semua lo ya. Ada makan aja. Ya, kita kedatangan Jojo hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol banyak karena kemarin kita ngobrol cuma sama anak-anaknya. Iya, benar. Yang dia kasihi. Apalagi yang di episode yang awal itu kasih benar tuh. Iya benar. Sangat dikasihi. Iya makanya hari ini kita agak-agak
Ini diliatin Jojo, kita harus jaga-jaga image sedikit. Benar. Ini ada kan, guys, ini akan menentukan apakah di Kotil ini stop di episode kelima atau tidak. Ini bisa jadi episode terakhir. Jadi eksklusif 5 episode. Eksklusif. Jo, gimana kabar? Baik? Baik, alhamdulillah baik. Kita terakhir Cuman ketemu kapan ya, Jo? tadi. Oh iya benar. Baru lagi. Baru banget Enggak, nasi tapi goreng. ini nasi curang goreng. sih. Lu enggak kabarin gue lu pakai set jas. Oh sengaja, justru kita menyambut, ya kan? Kenapa? Kenapa? Enggak, tenang. Lu enggak dikabarin, gua pun enggak. Ini lu enggak lihat nih. Iya. Ini jas gue. Tahu kayak agen asuransi. Iya. Lagi ngasih seminar. Serius. Nanti dapat kapal pesiar. Iya, benar. Tapi nggak apa-apa. Ini tuh kita maksudnya yang penting kitanya yang nyambut proper. Kenapa? Karena gue yakin kalau kita pakai baju casual kita pasti nggak bakal lebih cakep dari lu, Jo. Iya. Nah, enggak, pertanyaan gue adalah kenapa kita harus pakai baju formal seperti ini? Memang kenapa? Gue nggak tahu. Ya itu tuh baca makanya. Oh, maksud lo ke situ? Iya. Nggak, gue kira gue mau nanya alasan beneran kan Cece yang tahu, Cece yang Enggak, nanya. justru tadi. kita pakai Cece yang ini nyuruh. ngobrol sama Jojo. Jadi gini guys, Nah, mungkin teman-teman harusnya sudah banyak yang tahu karena Wahana menuju ke hari ini di episode sampai ke episode kelima nanti tayang kan hari ini tayang ceritanya. Oh iya. Nah sampai ke hari itu kelima tayang Wahana udah ngeluarin banyak banget hal. Nah tapi Wahana tuh punya centerpiece, punya center point di mana Jojo nih banyak muncul. oh iya dong. Ngomong ke media dan segala Iya. macam. Dan secara official kita ini kan bahwa Jojo nih akhirnya sudah dinobatkan secara official menjadi CEO dari Wahana. CEO-nya tepuk tangan dulu semua. Thank you. CEO-nya CEO Wahana apa? Jatuhnya grup. Wahana Media Entertainment. CEO dari Wahana Media Entertainment. Itu tuh keseluruhan Wahana Media Entertainment tuh keseluruhan. Keseluruhan. Karena gua kan nggak hafal pembagiannya segala macam. Nggak apa-apa. Ya kan makanya nanya. Iya. Per tanggal Sebenarnya rencananya untuk dimulai itu kan di bulan Januari. Cuman memang pembahasan untuk pemberiannya itu di bulan apa kemarin ya? Oktober kalau nggak salah. Januari itu Jadi memang- 2024. 2024. Oke. Jadi memang ada proses transisi di November Desember. Itu untuk ya biasalah, maksudnya kan beres-beres dulu, Iya, rapi-rapi pasti. dulu persiapan, baru di Januari 2024 mulai. Iya, sambil lo juga mungkin jalan belajar ya. Iya. Sambil kayak akhirnya Januari jalan sendiri ngekebut. Gimana persiapan Jo? Maksud gua 1-100% lo persiapan ini inunya segala macam. Jujur sih sebenarnya nggak terlalu banyak, karena sebenarnya gue udah di Wahana tuh dari tahun 2019. Jadi sebenarnya gue udah tahu seluk-beluknya dari produksi, marketing, sales dan lain-lain kan. Cuman memang persiapannya itu lebih ke arah kalau secara internal udah hatam lah istilahnya. Cuman kayak eksternalnya ini kan gimana yang tadinya biasanya ke Pak Bos terus jadi ke gua segala macam. Jadi memang itu proses transisinya lumayan dan waktunya 2 bulan aja gitu. Ya, jadi artinya nggak bisa dibilang persiapan dia juga sebenarnya dari Oktober tuh enggak. Ya, Jojo udah dari dapurnya dia udah hafal juga. iya. Dari lama. Bahkan dari lahir dia tuh. Beneran gue waktu itu udah, nah lu nggak datang. Ini kenapa orang tuh butuh datang acara-acara tuh? Oh, anniversary. Karena di situ gue mungkin teman-teman ada yang sempat denger atau mungkin ada yang tahu bahwa Jojo nih ada di Wahana dari kecil. Oh iya, benar. Jadi dia udah hafal jeroan. Bahkan gue inget nih, lu lihat nih, gue merhatikan Jojo itu dulu salah satu Lo mau kerja di sini ya? salah satu job desk pertamanya Jojo adalah masukin cover ke CD. Masukin cover ke dalam kotak CD, bener kan? Bener. Jadi tuh tahun sebenarnya kan memang karena Wahana itu perusahaan keluarga. Sebenarnya memang perusahaan keluarga. Keluarga lo? Iya, keluarga. Masa keluarga lo? Keluarganya lo Vi. apa perusahaannya? Kenapa jadi lo ngaku? Bukan apa-apa masalahnya. Keluarganya ngebangun susah. Ya bukan. Jangan ngaku-ngaku. Ya kan gue make sure. Ya. Gue make sure. Jadi memang keluarga tuh khususnya bokap ya. Di sini kan bangun Wahana tuh dari tahun 98. Jadi sebenarnya tuh gue udah ikut in charge di Wahana. Memang walaupun waktu itu gue nggak ngerti apa-apa juga. Iyalah. Masih SD, masih lugu ya. Lo sempet lugu. Kalau nggak salah tuh gue umur 3-4 SD memang sempat ngelihat ini apa sih tumpukan kaset banyak banget. Mungkin di situ gue baru sadar oh bokap gue tuh usaha, ya kan usaha. Habis itu ya sebisa mungkin gue bantu dalam arti bukan
bantu marketingnya gini Ya, enggak, kan masih SD. Belum teknis banget. Iya. yang bisa lo lakukan. Yang bisa gue lakukan aja. Jadi pertama kali itu memang karena banyak tumpukan CD, karena dulu masih zaman CD ya. Ya. Gue masukin cover, gue masukin CD-nya ke covernya, plastikin, abis itu nganter ke paket untuk dikirim ke Medan, kemana gitu-gitu. Ngomong soal CD, harga CD kosong tuh berapa ya dulu? Nanyanya ke warnet, jangan ke dojo. Kalau CD Kan dia kosong. masukin CD kali dia beli. Jo kurang CD-nya gitu. Tapi berarti itu rilisan ya, artis-artisnya Wahana segala macam. Iya, kalau- dari tahun itu lu udah familiar lah artinya. Udah. Keren banget. Itu lumayan lama. Tapi gini Jo, ini menariknya gini. Jojo nggak cuman dia udah hands on sama Wahana sebenarnya explicitly dari dulu, dari tahun 98. Berarti lo 4 tahun lah kurang lebih ya? Iya. 94 Dari kan? tahun 98, dari tahun 2000 lah kurang lebih Iya, gue 2000. mulai tahu, mulai Dita- nyadar. Ditarik dari 2000 pun udah 23 tahun gitu, artinya lo Iya. udah aware bisnisnya. Tapi kan sebenarnya proses mengenal Wahananya udah jauh lah lama. Iya. And then dilihat dari kesiapan lo, mungkin di keluarga juga akhirnya musyawarah, terus lo diangkat jadi CEO di umur yang notabene sebenarnya belum nyampe 30 juga. Belum. Itu gimana tuh Jo? Maksud gue mungkin persiapan teknis tadi kita bicarain, tapi mungkin kan mentally lo pribadi pasti punya angle buat ngadepin ini gitu. Iya, sebenarnya kan memang pas tahun depan gue umur 30. Iya. Jadi memang Sama. prepare-nya dari manajemen juga kan menyerahkan itu di umur gue yang nanti 30. Walaupun sebenarnya secara resminya kan nanti di Januari 2024. Yang mana sebenarnya masih 29 setengah ibaratnya gitu ya. Iya, 29 kurang setengah. Cuman memang kalau gue lihat sih terbilang muda iya. Tapi nggak terlalu muda banget lah ya. Gue ngeliat sekarang tuh kayak Iya kok. 25, 26 jadi aman, CEO. aman. Udah punya startup apa Iya, segala gua macam. bilang, gokil-gokil anak zaman sekarang. Keren. Jadi maksud gue kayak sebenarnya kalau gue sih ngelihat itu pribadi ya, pendapat gue pribadi tuh umur 29 something itu sudah cukup mateng. Ya. Sudah cukup mateng karena lu juga udah ngelaluin prosesnya juga kan. Gue bukan cuma setahun 2 tahun di situ. Gue udah kurang lebih ya mungkin 4-5 tahun lah di Wahana secara role-nya ya di situ. Jadi gue rasa umur-umur 29 something itu udah oke lah. Iya. Ya udah sih harusnya juga. Yang telat tuh lu 29 belum ngapa-ngapain. Enak aja. Apa yang udah lo apa milestone terbesar lo di umur 29 Di umur tahun? gua 29 tahun, gua sekarang udah bisa ngangetin mie Jawa. Anjir. Mie taruh Mie Jawa, mie taruh lo, godong. mie goreng apa mie rebus? Nyemek. Emang bedanya apa sama Beda. Coba lu ke tempat mie Jawa, ada mie goreng, ada mie rebus, ada mie nyemek. Oh, lo punya tungku di rumah ya, tungku Jawa itu. Enggak, gua ngangetinnya pakai teflon biasa. Nah, kan itu aja sudah menggambar. Itu perkembangan timeline orang beda-beda. Oke, nanti gua buka mie Jawa, enggak gua undang. Emang lo mau grand Iya, kita launching? usaha bisnis. Iya. Oke lah, terus. Ada perubahan-perubahan signifikan nggak Jo? Yang lo udah rencanakan kah atau mungkin immediate kah dalam waktu dekat akan lo laksanakan gitu-gitu Jo? Sejak pindah ke Sunter dan Enggak. bukan. Oh, bukan Nggak ada itu. hubungannya, nggak ada Oh, iya. hubungannya. Perubahannya sih sebenarnya nggak terlalu signifikan sih, biasa aja sebenarnya. Karena memang gue juga bilang apa yang dilakukan Wahana beberapa tahun ini kan sebenarnya sudah on the track sebenarnya. Jadi gue tinggal ngelanjutin, bahkan sebenarnya tinggal ngembangin. Jadi nggak terlalu yang ya maksudnya kalau kita lihat kan dari misalnya case menteri reshuffle tiba-tiba rombak tim semua segala macam, treatment di kementerian apa gitu-gitu. Kalau gue sih maksudnya apa yang udah dibangun gue coba jaga. Kalau memang ada perkembangan yang lebih bagus pasti gue kejar juga. Ya, inovasi-inovasi tertentu lah gitu ya. Artinya itu Jojo tuh nggak cuman ngasih ide, tapi juga mau melihara yang memang sudah jadi budayanya Wahana gitu. Iya, nggak Lo mau jadi customer-nya Wahana. Nggak mau ngerubah identitasnya ya. Wahana. Dan dia yang paling tahu dibanding siapa. Oh, iya benar. Yang lain dia yang lanjutin masa lu. Ya nggak apa-apa juga, gue siap Nggak sih. mengemban CFO finance. Jo, tapi kalau kita bicara tapi kalau kita bicara Wahana tuh Wahana sebenarnya kan nggak pop aja kan. Enggak. Berarti lo bicara soal ngemban satu tugas di mana lo harus mempelajari mungkin entah genre, entah artis, atau kultur genre lah buat talent di berbagai genre. Itu susah nggak Jo? Terus secara lo lahir sebagai seorang millennials ya, Iya. yang mungkin tumbuh di musik yang berbeda gitu. Iya, jadi sebenarnya kesulitannya itu bukan mempelajarinya sebenarnya. Maksudnya kalau lu pelajarin tentang dangdut atau misalnya habis itu lu pelajarin tentang pop, habis itu lu pelajarin tentang Melayu. Sebenarnya tuh proses pembelajarannya sangat
ya kalau lu getol gitu ya, maksudnya cepat, sebenarnya itu cepat. Oh, yang bagus tuh yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Cuman yang paling sulitnya itu adalah bagaimana ketika lu lagi ngerjain dangdut, sisi pop lu tuh, sisi Melayu tuh lu ilangin. Oh. Iya. Bagaimana lu lagi ngerjain pop, sisi dangdut sama sisi Melayunya tuh lu ilangin. Sebenarnya susahnya di situ. Karena kan maksudnya egonya orang itu kan apa ya? Maksudnya ketika dia melakukan sebuah pekerjaan yang memang udah spesifik nih dangdut gitu kan. Tapi gue egonya misalnya kayak keren lagi kalau bikinnya kayak gini, agak R&B gitu. Cuman kalau dangdut yang agak R&B pasar nggak suka. Iya. Nah, jadi itu yang maksud gue kayak berarti yang paling sulitnya itu adalah memisahkan egonya masing-masing ini. Tapi lebih susah ngerjain dangdut apa ngerjain artis dangdut, Jo? Ya enggak, maksudnya enggak garap. Joget taruh petasan. Iya bukan, karena kan siapa tahu ridersnya beda-beda. Iya benar. Iya, benar. karena setiap musik udah punya pakemnya sendiri-sendiri kali. Betul, itu ya. betul. Artinya udah dangdut dengan pakem dangdut, jangan juga dimasukin rap tiba-tiba atau gimana kan jadinya. Itu yang susah, ngerjain sinkronkan antara pakem sama market. Itu tuh ngepelajarin dua itu yang susah. Karena ketika lo mindset lo terlalu beda genre, itu yang terjadi mungkin banyak di konsumen adalah lo bukan pasarnya di dangdut, akhirnya lo jadi judgmental sama dangdut. Padahal ada orang-orang yang anggap dangdut itu keren banget. Gitu. Metal ya metal, makanya ada metal versus dangdut. Sekarang nomor 1 loh dangdut. Oh ya? Iya. Nomor 1. Di mana? Di Indonesia, pasar di market Indonesia setelah gue riset itu masih nomor 1. Iya. Karena dangdut is the music of my country, bro. Iya. Tapi memang perkembangannya banyak kan. Kita nggak bicara tentang dangdut apa ya? Kita bilang kalau dangdut tahun-tahun lama gitu ya. Sekarang kan lebih ke koplo, remix dan lain-lain. Cuman maksud gue basicnya rootsnya tetap dangdut. Iya, itu masih suka dari dangdut. Tapi gue sangat suka dangdut klasik. Dangdut Melayu itu gue masih Mozart gitu. Bukan, Beethoven. Oh, Cindai, Siti Nurhaliza. Ya Melayu lah, agak-agak ke Melayuan tuh masih oke kan. Iya, kita pasti grow up sama lagu-lagu gituan juga nggak sih di kondangan. Iya. Kalau kondangan sekarang Boyz II Men, kita dulu kan Cindai, Laksmana Raja di Laut, masih ngerasain. Jo, gua dapat kabar, Dari mana? Dapat bocoran bahwa lu sendiri Jo yang punya urge untuk gua mau di wahana, gua mau jalanin wahana dan lain sebagainya Jo ya. Nah itu gue pengen nanya adalah karena biasanya kan yang terjadi itu mah bokap gue nggak mau karena itu mah bokap gue beda, gue punya ini gue sendiri apa segala macam itu. Kenapa Jo? Kenapa lo kayak oke, wahana emang punya gue juga gitu, gue mau nerusin gitu, gue nggak mau mencari tiba-tiba misalkan lo pengen pengen usaha sendiri atau pengen kerja di tempat Seblak. Iya apapun lah. Seblak jeletot, nggak apa-apa laku. Sebenarnya sih karena apa ya? Kalau gue lihat ya perjalanannya udah cukup panjang kan. Dari 98 sampai 2023 sekarang ya. Udah 25 tahun. Sebenarnya bisa aja sih mungkin keluarga juga kasih kepercayaan ke orang yang profesional atau seperti apa. Terus gue jadi passive shareholders doang gitu kan. Cuman gue pikir ya kalau gue bisa ngelakuin kenapa enggak juga gitu kan. Memang basicnya gue juga bukan orang seni. Tapi pun pas gue lihat lagi ke atas, ya bokap juga bukan orang seni. Jadi gue rasa maksudnya ya ini bisnis gitu. Bukan masalah passion, bukan masalah apa, tapi ini bisnis. Jadi ketika dia sudah membuka perjalanannya begitu panjang, kalau misalnya bisa gue lanjutin kenapa enggak? Ya keren banget. Karena gue sempat berada di posisi itu juga lah. Bokap tuh kayak, udah kamu tinggal nerusin ini itu. Gue kan Apa yang diterusin? kerjaan bokap gue saat itu. Ya kerjaan bokap gue, lu bisa kerjaan bokap gue. Bisnis tenda. Kerjaan tenda pesta. Nggak, pokoknya saat itu bokap gue kayak gitulah. Ya udah nerusin aja gue saat itu dengan idealisme gue nggak mau jadi musisi, nggak jadi musisi juga. Gitulah. Makanya gue kayak wah seru banget. Justru Jojo ngeliat dari sisi sebaliknya udah dirintis sekian panjang. Gue cuman ngejalanin idealis gue tuh 2 tahun. Oh. Jadi 2017 tuh gue lulus ya. Lulus. Kan satu alma mater gitu Iya, ya. betul. Gue lulus, terus gue jadi lawyer dari 2017 sampai 2019. Habis itu gue cuman ngelihat kayak sesimpel waktu itu masih apa sih bocah labil lah kita bilang kan. Belum ya masih kena Mau apa kesana. namanya? Ya kayak gitulah. Terus gue mikirnya tuh adalah kayak kenapa gue harus kerja sama orang ya? Nah, iya gak sih? Iya. Kenapa nggak Sedangkan kerja sama arwah? Enggak dong, beda lagi Kak Nunu kalau itu. Yang lukis tau gak sih lo pemburu setan itu? Kan lu main keyboard. Beda itu Kak Nunu yang main keyboard dan lagi. Jadi gue ngeliatnya ya mungkin proses 2 tahun itu gue melihatnya ternyata setiap orang tuh punya porsinya untuk berbisnis. Terus gue balik lagi ke rumah, gue ngeliat ternyata keluarga gue tuh menjalani udah 20 sekian tahun. Iya lagi. Jadi udah gue
gue pelajarin. Lama lo tuh 9 tahun tuh. Lama lah. 25. 25 tahun tuh lama lo. Lama lah, 98 sampai sekarang. 98. Jo, di Wahana sendiri itu masih ada nggak tuh orang-orang yang dari dulu? Mas wartawan ya dari tadi ya? Serius banget nanya Mas dari tadi. Podcast. Oh iya. ngobrol. Oke. Tapi gue sendiri nggak ngerti deh artinya podcast itu apa sih sebenarnya. Enggak, ini Wahana tadi udah di setengah jalan. Sorry. Jojo nungguin. Orang-orang yang dari awal Wahana kah atau senior gitu yang masih ada di Wahana sampai sekarang gitu. Senior tuh ada satu. Memang dia gue bisa bilang sebenarnya all around ya, kayak GA sih sebenarnya. Jadi kayak admin juga, ngurusin dulu sempat ngurusin finance juga, sempat ngurusin pengiriman juga, penjualan juga. Wah, itu Dari tahun berapa ya dia? Kayaknya udah sampai 13 tahun, 14 tahun gitu. Sama kita tuh. itu palu gak ada yang kayak gitu-gitu biasanya palu. Perpanjang STNK biasanya bisa. Benerin pompa bisa tuh, benerin pompa. Balik nama. Jago biasanya kayak gitu-gitu. Jadi udah 14 tahun lah kurang lebih. Nah terus sampai sekarang juga masih. Terus sempet lah, maksudnya gue kan ngobrol sama dia kan. Maksudnya ketika ya dia juga saya congrats ke gue. Terus gue ngobrol sama dia. Gue nanya, bang lu ke depan gimana gitu. Ya nggak gimana-gimana, gue di sini katanya. Wah, makanya gue bilang, oke, ini loyal sih. Iya, gitu. itu loyal. Itu yang kayak gitu-gitu harus diwarisin juga tuh ilmunya. Iya. Supaya banyak orang-orang yang bisa. Itu kan artinya dia tembus banyak banget tim waktu di Wahana. Betul. Kan. Dia sempat hands on ke banyak banget segala macam. Nah, tuh lo harus bisa masang lampu. Enggak. Lo bisa sekarang setrika uap udah tadi bisa barusan. bagi-bagi divisinya udah banyak macam-macam. Udah ada bagiannya masing-masing. Kalau si Abang itu kan beda. Salah satu pelopor juga, pionir. Betul, oke. Jo, musik-musik Indonesia datangnya Wahana dari situ. Terus sekarang yang ongoing dan lo banyak hands on juga. Banyak yang mulainya datangnya dari lo tuh kan pop. Iya. Lagi bener banyak banget talent Wahana pop. Iya. Sebenarnya kalau lo sendiri ada nggak sih satu rencana lagi gitu ya? Kita ngomongin genre aja. Gitu. Ada nggak kayak Wahana pengen nyentuh satu genre yang belum nih? Gue masih draft banget nih. Gue pengen pecahin hip hop pak. Gue tuh paling bingung ya, maksud gue di Indonesia itu, lu tuh maksudnya bisa suka sama hip hop luar atau misalnya rap music luar gitu. Cuman maksud gue untuk di Indonesia tuh kenapa nggak bisa survive terlalu dalam gitu loh. Jadi gue concern sih. Maksudnya kalau misalnya lu tanya satu genre deh misalnya, satu genre apa yang lu bakal bisa perjuangin ke depannya, gue rasa gue hip hop sih. Karena komunitas hip hop tuh seharusnya sekuat itu kan. Gue belum pernah terjun langsung ke komunitas hip hop, nge-rap, gue belum pernah nge-rap. Pasti dia yang nge-rap juga, boleh. Battle. Tapi yang gue tahu dan gue perhatiin, ada beberapa teman-teman gue yang memang ada di komunitas hip hop, ada di komunitas rap music. Gue ngeliat tuh mereka solid, sesolid itu. Maksudnya kalau misalnya lu ngelihat di beberapa genre lain, mungkin ada yang tusuk-tusuk di belakang lagi kan. Kalau hip hop tuh kayak lu ngedis, tapi pas lu nongkrong lu respect gitu. Jadi gue rasa lah, ini kenapa nggak survive nih genre yang kayak gini nih di Indonesia gitu. Benar. Tapi kalau misalnya orang luar rilis, Kendrick rilis atau siapa hype-nya gila. Ini yang maksudnya gue tanya, nah ini kenapa nih? Apakah karena taste-nya tidak berlirik Indonesia atau misalnya seperti apa? Itu juga gue belum pernah. Padahal salah satu kekuatan, kalau gue lihat-lihat ya, salah satu kekuatannya hip hop di Indonesia tuh diksi Indonesia bagus buat dibikin prima. Setuju gua. Cucu itu enak. Karena biasa bikin pantun kali ya. Iya. Betawi kalau nikah kan harus pakai pantun. Ya kan lo tau gak video yang viral tuh yang orang battle rap pakai bahasa Tagalog? Paratak, pang. Iya, kan laban. Gue tuh gak ngerti apa karena gue nggak ngerti bahasanya, tapi gue ngeliat reaksi crowdnya, men. Iya. Pasti laban. Iya. Orang keren nih. Gue gak tau laban artinya apa, pokoknya bentuk keren ya. Ya tapi benar hip hop gue setuju di poin hip hop tuh kenapa kurang diinikan ya. Atau mungkin ada kemungkinan juga mungkin hip hop yang sulit adalah membawa hip hop ke pasar mainstream kali ya. Iya, bisa jadi. Karena maksudnya secara kultur nih kita bicara hip hop tuh kan dising tak live-nya. Oh iya, lagi disingnya kali Joy ya. Orang Indo kan banyak bahasa basinya, tersinggung lala lili lele. Sedangkan kultur dis sendiri kan kuat banget di hip hop. Jadi kalau gue lihat malah sebenarnya hip hop di Indonesia atau rap music di Indonesia tuh dipakai memang kalau gue lihat ya pengamatan gue tuh mereka fokusnya ngedis. Either itu kebijakan pemerintah, terus conditionnya negara atau seperti apa gitu. Padahal kan maksud gue kalau di luar tuh enggak. Memang mereka kayak
kayak lagu pop zaman sekarang di Indo deh. Maksud gue lu cerita tentang pengalaman lu. Iya. Terus lu habis putus cinta bikin lagu, habis itu lagu lu viral gitu. Nah, itu kan di luar hip hop kayak gitu. Maksudnya Kendrick lagi ngapain, habis itu ada kejadian apa dia tulis. Tupac zaman dulu. Itu semua Tupac ceritanya. Suang kan? Bukan dong, Tupac Shakur dong. Itu kan cerita perjalanan dia. Eminem berapa album itu perjalanan hidup dia. Maksud gua kayak lah di Indonesia ketika ketemu hip hop artis, dia cerita tentang sesuatu tentang perjalanan hidup dia, nggak ada yang peduli. Kenapa enggak? Iya. Ya Eminem kan berapa lagu cerita mantan istrinya, cerita Hailey anaknya, cerita keluarganya dia, omnya dia segala macem. Walaupun mungkin buat fans hip hop Indonesia juga kita nggak bilang hip hop nggak senaik itu juga, enggak. Ada Tuan 13, ada Psycho G segala macam. Bass Boy, itu Bass Boy itu ya ikon-ikon hip hop sekarang lah ya di Indonesia. Cuman setujunya adalah secara market tadi itu. Kenapa nggak bisa diangkat setinggi dangdut, bener dangdut. Tapi pop. kalau gue lihat ya, maksudnya kemarin banget tadi malam tuh gue baru datang ke acara YouTube Music Night. Itu ada after partinya dan memang itu semuanya episodenya itu. Jadi mereka gini, YouTube Music itu bikin acara dalam 1 tahun itu kalau nggak salah tuh 7 rangkaian. 1 tahun ya. Nah mereka tuh ada episode-episodenya. Episode 1 tuh dangdut, episode 2 tuh apa? Kemarin apa? Hip Hop Edition. Pas. Jadi kemarin tuh ada Les, ada Les. Ramen Girl. Rumput ada- laut apa yang Bukan dong. Itu ada Bass Boy, ada Echo Show. Jadi maksud enggak ngerti. Egg Patrio ya? Bukan. Ada Akri. Akri Parto ada Akri Parto. Bukan dong. jadi gue lihat sebenarnya semua masih berusaha sih. Even platform ya YouTube, mereka masih berusaha untuk ya udah yuk kita tetap ngegandeng gitu loh. Walaupun memang secara data yang tadi gue bilang matematik, yang pertama dangdut nih, yang kedua pop nih, yang ketiga Melayu atau yang keempat apa gitu kan. Kalau hip hop gue ngeliat kayak wah masih di urutan keberapa. Tapi hip hop salah satu genre yang sangat-sangat kebantu sama digital platform ya, digital music, Spotify gitu-gitu hip hop karena ini sepengalaman gue sebagai seorang milenial, Sebagai zaman rapper. kita Oh, gue pikir lu rapper dulu. Iya. Gue Iwal. Enggak, gue dulu waktu kita kecil, zaman-zamannya beli CD, beli kaset, nyari kaset hip hop tuh agak susah. Mosok. Oh, iya. Beneran. Masa sih? Iya. Yang hip hop banget ya. Kalau maksudnya gini, oke. waktu dulu zamannya apa yang tutet Oh, iya. Itu mah Asyar, R&B. itu gampang nyarinya. R&B. Iya. Itu gampang nyarinya, tapi ketika kayak akhirnya lo yang gue pengen belajar hip hop klasik, mau nyari Suge, Ya, gue lu- pengen nyari Biggie. Suge Knight. Iya, Lu nggak itu bisa nyari di susah. toko. Di Nyari belakang tokonya ada orang pakai hoodie gitu. Itu jual narkoba sih bos. Bro. Di 12, nyari di 12. Iya gitu di tuap gitu kan agak susah dibanding nyari dangdut gitu. Oh, iya. Dulu tuh kalau teman-teman mungkin ada yang seumuran sama gue juga. Di Dulu Staran. tuh di Staran, di Video Ezi. video Video Ezi Ezi nggak ada ya? video Ezi Nggak ada ya? tempat sewa kaset film. Sorry. Apa bukan Harika. Terus apa namanya Duta Suara gitu-gitu tuh mereka kan ada sectionnya. Ya, toko bahagia. Nah, toko Itu bahagia jual miras. Katanya dulu toko bahagia jual CD kali ya, nggak tahu. Salah. Mungkin gue salah. Nggak, maksud gue apa namanya dulu di genre-genrein gitu kan. Dan Iya. gue kalau buat nyari yang lengkap gue mesti ke Duta Suara. Iya. Kalau mau nyari yang benar-benar kayak hip hop, hip hopnya lengkap gitu tuh Duta Suara. Harika mah nggak ada. Lo tau gak Harika musik paling dekat sama rumah gue di mana? Jatiwaringin. Pondok Gede. Mana ada Pondok Gede? Plaza Pondok Gede. Ada emang Harika musik? Ada. Gue kira di Setara doang. Ada. Gue dulu beli album Curtain Call di situ. Tapi di Star itu bukan di mall ya? Kurt Kata-kata. Angle. Curtain Kurt Call. Angle. Gua kira Kurt Eminem, Kurt Angle. Curtain Call. Bukan. Blok tuh main Smackdown. Anjir. Ini Q-nya nggak mau ganti ya? Oke, lanjut lagi. Jo, enggak, tapi gini, kita balik lagi ke soal wahana tuh sangat-sangat ballad banget. Ini sangat-sangat pop banget talentnya. Di luar, maksudnya wahana yang pop ya gitu. Banyak banget yang dari kita ngomongin quarter 3 ke 4 aja udah banyak banget yang ngeluarin single kan dan masih bakal banyak lagi. Menurut lo sampai nanti akhirnya ketemu di Januari, apakah wahana akan memperlambat dulu langkahnya karena banyak banget nih kemarin, atau pas nanti lo hands on bener-bener officially bakal lebih ngebut lagi? Ntar lu, jawaban lu akan menentukan pekerjaan mereka berdua. Jadi mereka deg-degan dengernya. Sebenarnya sih nggak ngebut banget ya. Iya. Maksudnya sebenarnya ada yang gue redam juga karena ngelihat dari market ya. Maksudnya kita rilis genre ini pas gue liat grafiknya wah kayak kurang deh. Terus gue ngerilis genre yang ini ada pergerakan yang lagi mau naik nih. Nah, terus gue ngerilis. Kalau pop
ballad itu tuh nggak ada matinya sih. Nggak ada matinya. Maksudnya beberapa produser juga sebenarnya karena kita dijajah 350 tahun segala macam. Jadi kita udah bener-bener sudah terstigma tuh, maksudnya udah tertanam. Nah, tertanam itu kalau lo ketemu lagu sedih dah. Tapi iya juga. Bener, bisa jadi. Ngelihat pada umumnya yang gue lihat di sosial media dan lain sebagainya, yang lebih sering gue lihat adalah orang-orang yang ngepost lagu sedih. Iya. Menurut gue. Daripada selalu laku. Ya, daripada orang ngepost misalkan lagu apa, Mika, Love Today gitu, jarang. Tapi orang lagu sedih, lagu galau segala macam. Lagu happy pun sekarang sedih. Aku sudah tak. Dia lagu happy tapi dia marah. Jadi kayak harus bisa di drag pada akhirnya ini tuh gue setuju. Iya. Jadi memang harus di ini ini nyambung. Menurut lo, Gue? menurut lo berdua deh. Gue apa Jojo? Seumur lo hidup kan kita tadi bilang orang Indonesia tuh nggak jauh dari lagu pop, Melayu dan yang terutama temanya sedih. Pertanyaan gue adalah dari kecil sampai hari ini, menurut lo lagu paling sedih apa? Tapi lagu Indonesia. Baju satu kering di badan. Romai Rama bro. Baju satu kering. Itu judulnya sedih ya. Beneran ceritanya dia cuma punya baju satu bro. Keringnya di badan. Iya bukan. Itu sedih Gue gak banget, masalah bro. dia Sedih mau, nggak? mau kering di badan. Tapi sedih Kering nggak? di kamar kayak terserah. Cuman maksud gue itu lagu sedihnya liriknya. Itu menurut gue sedih banget. Dia itu Iya. hidupnya berat bro. Oh enggak, tapi kalau jujur Galang Rambu Anarki mungkin menurut gue. Karena ceritanya. Karena Galang meninggal. Iya, itu Tapi jadi sorry, kayak- gue gak tahu, lo mungkin lebih tahu. Apa? Galang Rambu Anarki keluar setelah almarhum Galang sebelum ya? Sebelum dari kecil. Gantong tuh Galang. Iya. Lo apa Jo? Menurut lo yang jadi satu kayak, oh ini salah satu percontohan lagu sedih yang kena di semua orang Indonesia tuh kayak gini nih. Aduh susah juga ya. Banyak Banyak banget lagi. Karena saking banyaknya lagu sedih ya. Hmm. Cuman karena gua mulai aware sama musik tuh mungkin zaman-zaman SD ya. Kalau gua kayaknya pas zaman SD tuh gua ngedengerinnya Ebit. Oh, Ebitri? Bukan Iya, dong, boleh. bukan. Nola, Widi, sama Cynthia Lamusu. Beda. Kan make sure dulu. Ya oke terus. Ebit, Ebit Gade. Maksud gue tuh lagunya tuh masih sampai sekarang tuh menjadi Soundtrack bulan Ramadan. Iya. Iklan korma. Benar. Iya. Tapi denger itu tuh kayak teng teng tereng. Waduh. Memang maksud gue itu bisa sangat banyak diartikan ke beberapa topik. Maksudnya mungkin ke asmaranya, mungkin ke bukan asmara ya, romantik ya. Romantik kan nggak cuma masalah asmara, sorry. Terus bisa ke persaudaraan, bisa ke kekeluargaan. Jadi maksud gue itu lagu komplit menurut gue. Sedih tapi komplit. Setuju gua. Habit juga titip rindu buat ayah. Iya kan judulnya itu kan. Iya itu gitu-gitu deh. Sedih. Ya lu apa lu? Nah gitu dong. Lu nunggu ya. Ya gue lagi sadar dari tadi, nih gue kayak pampir bahu gue jadi begini banget. Nah, minjem punya bapak lu sih. Tapi gue ada dua. Lihat tuh. Pas. Gue ada dua. Yang satu pasti lo berdua setuju. Apa ya? Bunda Melly Goeslaw. Melly Oh, Goeslaw. iya. Ya kan? Iya. Itu semua lo pasti tahu juga nih. Gue nggak peduli umur lo berapa, pasti lo tahu lagu itu. Yang kedua sebenarnya gue sama Iwan Fals, tapi yang terlupakan. Menurut gue yang terlupakan tuh sedih. Melewatkan. Itu Bukan. Itu yang terlewatkan. Iya. Yang terlupakan kan? Iya. Rasa yang sesal di dasar iya. hati ya kan? Iya. Itu menurut gue sedih. Nah itu mungkin sequel dari lagu Galang Rambu Anarki kali ya? Gak tahu gue. Nggak, ketika kan Galang Rambu Anarki karena rasa sayangnya Om Iwan ke Galang, Galangnya nggak ada, dilanjutkan di lagu itu rasa sayangnya dituangkan di versi sedih. Itu sedih loh. Lu punya hati gak sih? Gue denger sedih dong. Tapi gue lagi mikir men, kisahnya kurang lebih kayak Eric Clapton juga ya. Iya. Tears in Gue Heaven ngeliatinnya kan, gitu. Iya. Dan maksudnya genre mereka tuh kayaknya hampir Iya lagi. klop lagi. Ya. Amerika Estrada, Amerika Tona. Sebel gue. Ya udah. Iya. Belum masih panjang tuh. Apa? Enggak, kalau gue bilang udahlah, gue kira si segmen obrolannya bukan mau diakhirin episodenya aja. Coba lu jembatanin. Gampang. Keren. Jo. Gue copot deh. Enggak usah demen, gue kayak penjahatnya Despicable Me tuh kalau. Bahu gue tinggi banget. Perasaan bajunya orange, vektor guru. Kan guru bukan penjahat. Goblok nih orang enggak nonton. Penjahat awalnya doang. Guys, enggak. Gini, Jojo sudah akhirnya, maksudnya adalah contoh dari salah satu orang di generasi kita yang akhirnya bisa ada di sea levels lah di umur 20. Ya. Itu gue nggak bisa bilang itu kasus yang jarang banget, enggak, di luar sana banyak, tapi itu one of a kind tetap. Ya.
Ngapain lo mau buka Gue juga? mau ikutan juga biar kayak orang pulang kondangan tau gak? Dasinya diselempangin. Nah cuman pertanyaan gue gini, ketika lo di level 2, tadi kan Rifki juga sempat nanya soal senior, soal orang-orang yang udah berpengalaman, lo ambil ilmunya segala macam. Tapi kan secara leveling juga, lo pastinya akan menghimpun orang buat kerja di wahana segala macam. Gue denger populasi dari orang-orang yang lo saring itu diisi oleh satu generasi yang menjadi momok Oke. di ibu kota maupun di kota-kota lain di sosial media. Kenapa generasi apaan? Halilintar. Kira Halilintar. Enggak, 11 bukan. orang ya. Mas Atta bagus. Mas Atta keren, Mas Saat. Siapa itu Gue gak tadinya? tahu selain Atta deh men. Torik. Torik, Oh iya Torik Halilintar pacarnya siapa ya? pacarnya Dulu ini pacarnya yang Fuji. anaknya Oh, Fuji ya? pan. Kan disebutnya Tofu. Oh Tofu tuh Tofu, itu. bener. Ntar diserang lu, Mas. Enggak kan Enggak. enggak. Ini keren Torik sama Fuji. Gue juga gak tahu mereka ngapain tapi keren. Oh Iya, putus. Udah putus. Udah putus sih, Iya nggak apa-apa. semoga itu yang Enggak, yang ditanyakan Toriknya lagi juga, nggak apa-apa. Ya udah. Ya, apa namanya? Ya itu tadi gue bilang, pasti kan pernah denger katanya wahana tuh gue nggak tahu lo sengaja apa enggak, tapi katanya isinya banyakan Gen Z. Iya. Gen Z jadi tanggung tuh gue. Gen Z. Dibilang majority enggak sih, maksudnya agak lebih balance. Lo denial kali. Kayaknya ya. Gak mau. Kayak Nggak gua- mau. Jadi kan total karyawan tuh seingat gue 103. Ada ya 103 di seluruh Indonesia ya. Terus 3,5. Ada yang belum Kirain ada yang Ada yang belum jadi. ada yang Ada yang pendek. desimal anjing. Ada yang pendek. Jadi ditulis setengah. Ada yang belum jadi. Kalau di depan nggak dapet lagi terus gini. Ada 103 setahu gua. Terus kalau untuk Gen Z itu tadi tahun berapa sih? 97 sampai 2000 berapa? 2012. 2012 Gen Z. Sampai 2012. 97 sampai 2012 mungkin ada sekitar 40 orang. 40 sampai 50 orang. Dari 103. 50. Dari 100. Hampir 50%. Nah, hampir 50%. Hampir 50%. Memang dan hampir 50% itu dari si 40 sampai 40-an orang itu setengahnya memang itu baru masuk tahun 2023. Karena baru lulus. Enggak juga. Iya juga lagi ya. Nggak tahu, ya kan ini nanya. Iya Ini juga perusahaan nih. dia, lu juga nggak usah ikut jawab. Rata-rata ya kan? memang fresh grade sih. Rata-rata fresh grade. Cuman ada juga yang memang udah karena tadi 97 ya. Memang udah ada yang beberapa punya pengalaman, cuman yang gue gue ikutin jadi tim itu memang rata-rata fresh grade. Fresh grade. Itu sengaja nggak? Ada sengajanya, ada